Shalom, saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkatinya. Saudaraku, dalam Suara Gembala kali ini, saya akan mengajak Anda untuk merenungkan kembali satu perkara yang saya yakin kita semua sudah sering dengar dan kita semua sudah ketahui, yaitu prinsip menabur dan menuai. Ya, saya sudah beberapa kali menyampaikan akan topik ini, tapi kali ini saya akan ajak Anda untuk mendasari firman Tuhan dari perikop Mazmur 126. Nah, kita akan teliti dan kita akan coba temukan poin-poin apa yang menjadi pesan firman Tuhan di dalam ayat-ayat tersebut. Saya bacakan, saudaraku. Ini judulnya Pengharapan di Tengah-Tengah Penderitaan, Nyanyian Siarah. Ya, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Jadi orang-orang yang bukan umat Tuhan mengamati dan mereka berkomentar, Tuhan telah melakukan perkara besar pada bangsa ini, orang-orang ini, yaitu umat Israel. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Nah, ayat 4 dan 5, saudaraku, ini yang akan saya bahas. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Jadi situasinya seperti batang air, sudah nggak ada airnya, sudah kering gitu ya, di tanah Negeb. Bagaimana yang seperti itu bisa dipulihkan? Nah, caranya ada pada ayat 5 dan juga 6 nanti, saudara, kita lihat. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Jadi menabur, mencucurkan air mata. Kemudian akan menuai dengan bersorak-sorai. Ini janji Tuhan, saudaraku. Untuk bisa menuai dengan sorak-sorai, mereka harus mendahului dengan melakukan menabur benih dengan cucuran air mata. Ya. Kemudian ayat 6, orang yang berjalan maju dengan menangis, ya ditegaskan lagi, meskipun mencucurkan air mata, meskipun menangis, tapi mereka terus maju menabur, saudaraku ya, menabur benih. Sambil menabur benih, ya di sini dikatakan orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, janji Tuhan pasti pulang dengan sorak-sorai, sambil membawa berkas-berkasnya, tuaian, saudaraku ya. Jadi kita pernah dengar, saudara, ada peribahasa yang berbunyi, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersuka-suka atau bersenang-senang kemudian. Nah, saudaraku, dalam firman Tuhan ada prinsip yang kita tadi sudah baca, yang tepat persis seperti apa yang ada dalam peribahasa itu. Jadi ada masa sakit, ada saat di mana ketika menabur itu ada korban, kemudian ada rasa sakit, ada yang hilang, ya, ada yang hilang. Ada yang dibuang sepertinya, gitu ya. Padahal dikatakan benih itu berharga, saudaraku. Di masa sulit, ini petani ya, saudaraku, di masa sulit, benih itu bisa ada dua pilihan. Itu bisa dimakan, dikonsumsi, tapi bisa juga dijadikan benih untuk menabur, untuk ditanam. Nah, pilihan ada pada kita, begitu ya. Saudaraku, ini prinsip investasi sebetulnya seperti ini. Mau dipakai untuk bersenang-senang, dipakai untuk dikonsumsi, atau kita mau investasikan.
Nah, ketika menginvestasikan, di sini digambarkan kalau dalam dunia pertanian, dengan menabur, itu ada air matanya. Air mata itu gambaran dari rasa duka cita, sedih, sakit, ada penderitaan, ada kesulitan, kesukaran yang harus dilewati. Tetapi dalam pengharapan, seorang petani menabur. Apakah pasti bahwa apa yang ditanam itu nanti akan tumbuh? Ya, dia berharap dan dia percaya pada kemurahan Tuhan. Kalau nanti baru tanaman itu baru tumbuh, belum sampai dituai tumbuh, kemudian terserang hama bagaimana? Atau kena panas terik atau banjir, ya sudah hilang, saudara. Ada resiko, saudaraku. Tetapi orang-orang yang digambarkan di dalam Mazmur 126 ayat 5 dan 6 ini, mereka tetap berjalan maju dan ada janji Tuhan. Nah, saya berkata pada Anda sekalian, ketika saudara berinvestasi, melakukan apa saja, ya, entah itu dalam dunia bisnis, dunia kerja, saudara berani berkorban, ya, menabur, nanti akan menuai. Sebab hukum tabur tuai itu adalah suatu keniscayaan. Itu sesuatu yang Tuhan sudah tetapkan. Kalau kita melihat, ya saudaraku, ya, dalam Galatia 6, coba kita tengok saudaraku, ya, Galatia 6 ayatnya yang ke-7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Saudaraku, menabur itu bisa dalam perkataan, bisa dalam pikiran, ya, prinsip-prinsip yang dia pikirkan itu sebuah taburan. Kita harus hati-hati dengan otak kita, dengan akal budi kita. Harus diisi dengan firman Tuhan, ini pikiran. Ya, kemudian perkataan juga kita harus hati-hati, saudaraku, karena perkataan itu punya kuasa. Tuhan aja menciptakan dunia ini hanya dengan perkataan. Nah, kita anak-anak Tuhan, kita juga harus hati-hati dengan perkataan kita. Jadi baik jasmani, jiwani maupun rohani, tubuh jiwa roh, itu prinsip menabur yang nantinya kita akan menuai itu berlaku, saudara, ya. Nah, ini tadi kan Galatia 6 ayat yang ke-7 dikatakan jangan sesat. Jadi untuk soal tabur tuai itu orang-orang yang nggak peduli dengan apa yang dia tabur itu orang sesat. Makanya mereka nanti akan menuai apa yang ditabur. Misalnya, saudaraku, ini kalau dalam hukum pertanian, ya, saya catat di sini, menabur jagung menuai jagung, ya. Menabur padi menuai padi juga, kan begitu, saudara. Dan yang dituai jumlahnya ratusan kali lipat dibandingkan apa yang ditabur, ya kan? Satu biji jagung itu bisa jadi satu pohon, dan pohon itu bisa menghasilkan ratusan atau ribuan biji jagung dari itu, ya, dari buah jagung itu. Jadi kita harus memahami bahwa prinsip lipat gandaan itu terjadi ketika seseorang menabur. Tetapi menabur itu memang ada korban, ya. Tadi sudah saya sampaikan ada korban, ya. Ada korban. Dan dengan iman kita melakukannya. Menabur apalagi, saudaraku? Menabur kasih, saudara. Kita ini kan oleh Tuhan didorong, ya. Karena Allah kita adalah kasih, Tuhan Yesus itu penuh dengan kasih dan belas kasihan. Kita sebagai anak-anaknya, kita didorong untuk terus-menerus berbuat baik, berbuat kasih. Nah, itu taburan, saudara. Itu nggak hilang, saudara. Ketika saudara mengasihi, perbuatan kasih, perkataan kasih, saudara mengencourage orang dengan perkataan yang penuh dengan kasih, saudara melakukan perbuatan kasih, ya, menolong orang, membantu orang, itu ndak hilang, itu taburan, saudara. Nanti pada waktunya Anda akan menuai kasih.
menuai kasih yang berlipat kali ganda. Jadi kita tidak usah mikirkan tentang tuaian ya, tapi itu prinsip firman Tuhan. Ya, nanti saudara yang pada waktu mengasihi kadang-kadang ada duka citanya karena ada korban di mana Anda harus berkorban, Anda harus kehilangan sesuatu, bahkan ketika kasih Anda tidak diterima, itu juga menyakitkan kan, tapi ketika sikap Anda tetap benar, tetap menabur kasih, meskipun orang yang menerima kasih Anda itu tidak ya artinya tidak seperti yang kita harapkan atau kita, mestinya sepantasnya kalau orang menerima perbuatan kasih itu seperti itu ya, misalnya nggak tahu berterima kasih dan sebagainya, itu saudara jangan pedulikan. Bagian kita adalah menabur kebaikan, kita menuai kebaikan, menabur kasih, menuai kasih. Menabur apa? Ya, ini dalam sikap ya, perhatian misalnya. Saudara menabur perhatian, itu nanti saudara akan menuai. Anda akan diperhatikan oleh banyak orang. Menabur pengampunan, ini penting sekali saudaraku. Ada orang yang nggak mau ngampuni. Kalau ada orang lain salah, terus diingat-ingat ya, nggak dilepaskan pengampunan. Ya kita nggak mau jadi orang bodoh ya. Bukankah kita harus cerdik seperti ular? Kalau misalnya kita pernah ditipu oleh seseorang, ya kita jangan bodoh untuk mengulang lagi ya. Kita harus waspada terhadap orang yang pernah menipu kita. Tapi dalam hati kita melepas pengampunan. Kamu pernah menipu aku, ya sudah. Aku tetap mengasihi kamu, aku tetap berbuat baik pada kamu. Aku melepas pengampunan. Dan Tuhan pun mengampuni kita. Ya. Jadi ini terus tabur tuai berlaku ya. Tapi sebaliknya menabur penghakiman, saudara. Ada orang yang nabur penghakiman. Sedikit-sedikit menghakimi, sedikit-sedikit mencerca, menghakimi. Ada rasa apa tuh, ada hati yang kejam gitu ya. Jadi menghakimi orang-orang yang memang melakukan kesalahan. Nggak ada pengampunan. Nanti Anda akan dihakimi. Firman Tuhan katakan, janganlah engkau menghakimi, supaya engkau tidak dihakimi. Dengan ukuran kamu mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi ya itulah tabur tuai, saudaraku. Ini daftarnya bisa saudara tambahkan sendiri. Apa saja ya, dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dalam sikap, dalam apa saja, itu taburan, saudaraku. Nah, menabur uang, saudaraku ya, ini yang paling gampang. Mosok kita nabur uang, kita bisa menuai uang? Iya, karena Tuhan sendiri berkata, sampai Rasul Paulus menulis akan ayat tersebut ya, saudara. Ini ayat yang apa? Jangan disalahartikan. Ini firman Tuhan, saudaraku ya. Dulu pada waktu ada hamba Tuhan yang membacakan ayat ini sebelum kolekte dijalankan, ini jemaat yang tidak memahami akan hukum tabur tuai mendengarkan ayat tersebut dibacakan, jengkel hatinya. Kemudian berbicara, mesti dibacakan ayat ini ya, rasanya seperti apa itu, mancing-mancing atau seperti menekan jemaat untuk memberi lebih banyak gitu ya. Ya itu orang-orang yang belum dewasa, karena ini firman Tuhan, saudaraku. Saya bacakan ya, 2 Korintus 9. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, ini tentang pengumpulan uang, saudara. Dalam pengumpulan uang untuk Yerusalem ini, Rasul Paulus menyematkan atau memasukkan akan kalimat firman ini. Ini tentang tabur tuai, saudara. Jadi, camkanlah orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Ini prinsipnya memang seperti pertanian itu, saudaraku ya. Nah, kemudian sikap hatinya, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan gitu ya. Ada rasa terpaksa, jangan sampai.
Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, saudaraku, itulah tentang tabur tuai. Jadi kalau saya simpulkan, yang pertama ada korban, ada rasa sakit, itu so pasti. Kemudian ada ketetapan hati, keyakinan untuk terus melakukan bagiannya. Saudara, ketika Anda berbuat baik dan perbuatan baik Anda sepertinya tidak dihargai, apakah Anda berhenti berbuat baik? Ya, terus bergerak maju, meskipun kadang-kadang ada air mata yang harus kita kita hapus ya, karena sakit gitu ya. Kita melakukan sesuatu yang benar dan baik, tetapi disalah mengerti atau tidak dihargai gitu ya. Tekun, saudaraku, karena kita melakukan semuanya untuk Tuhan ya. Ada air mata itu gambaran dari doa-doa, mungkin ada rasa sakit dan derita. Kemudian yang keempat ada tenggang waktu. Ini penting untuk disadari, saudaraku. Belajar dari petani ya. Ketika petani menabur, dia harus dengan sabar menunggu akan tumbuhan dari apa benih yang ditabur itu bertumbuh. Dan tumbuhnya kadang-kadang tidak kita ketahui, ya. Tapi makin lama makin besar dan akhirnya menghasilkan buah. Ini yang kita harus sadari, saudaraku. Nah, Galati 6, tadi kan kita sudah baca ayat yang ke-7, saya akan ajak Anda untuk membaca ayat yang ke-9. Dikatakan janganlah kita janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, jadi ada waktu, sudah ada jeda waktu. Apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa ada tenggang waktu antara menabur dan menuai. Ya, jadi jangan hari ini menabur besok menuai ya. Kalau Tuhan bikin mujizat itu ya kita bersyukur. Tapi kalau butuh waktu lama, mari kita tetap terus tidak jemu-jemu menabur kebaikan, menabur kasih, menabur akan hal-hal positif di dalam hidup ini. Kemudian kalimat terakhir, jika kita tidak menjadi lemah. Ini penting untuk kita sadari, saudaraku. Dalam menabur dan menuai, itu meskipun sakit, kita terus bergerak maju kan. Berjalan maju, karena ada keyakinan dan ketetapan hati berpegang pada janji firman Tuhan tersebut. Bahwa nanti, sekarang aku sedih, tapi nanti aku akan tertawa, begitu ya. Seperti ayat firman yang tadi kita baca dalam Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Nah, saudara, jangan jadi lemah. Jadi tidak boleh menjadi lemah sampai saat tuaian. Jadi kita harus konsisten, tetap beriman, tetap berharap, tekun. Kalaupun sepertinya belum ada hasil, terus menabur ya. Di situ nanti pasti kita akan menabur, kita akan menuai. Sebab siapa menabur pasti akan menuai. Tetapi ada orang yang sudah menabur tapi tidak menuai, gitu ya. Nah ini mereka perlu diingatkan, jangan jadi lemah, jangan jadi lemah. Firman Tuhan ini ya dan amin. Nah, yang terakhir tadi sudah saya sampaikan bahwa orang itu kalau nabur angin dia akan menuai puting beliung atau menuai badai. Jadi artinya pada waktu menabur itu sedikit, dia menuainya juga sedikit, tapi lipat ganda dari sedikit itu. Tapi kalau dia menabur banyak, dia menuainya sangat banyak karena lipat ganda dari yang banyak itu. Saudaraku, tentang tabur tuai ini, kalau perumpamaan seorang penabur yang Tuhan Yesus ajarkan, itu kan dikatakan ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100 kali lipat. Itu tergantung apa? Perawatan, saudaraku. Dari apa yang kita tabur itu harus dengan tekun dan sungguh-sungguh kita rawat.
kita rawat. Nanti hasilnya juga pelipat gandaannya akan sesuai dengan ketekunan dan kesungguhan di dalam merawatnya. Demikian saudaraku, hukum tabur tuai yang sudah berulang kali saya sampaikan, saya ingatkan lagi dalam Suara Gembala kali ini. Kiranya boleh menjadi inspirasi, jadi berkat, khususnya bagi Anda yang saat ini belum menuai, ya, sudah menabur tapi belum menuai. Bagaimana ini? Ya, saudara, pegang firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kebenaran. Ya dan amin. Tuhan Yesus memberkati.